Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Gunawan, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2002, kategori 2 di LPTK Universitas Pakuan Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran di kelas 12 MIPA tentang mutasi. Saya harap Bapak Ibu dosen beserta guru pembimbing memberikan masukan terhadap praktik pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sepertinya ini masih kurang semangat. Kalau Bapak sebutkan selamat pagi, nanti gimana jawabannya? Pagi semangat. Coba ya, yang keras keluarkan suara indahnya. Selamat pagi. Pagi semangat. Satu kali lagi, selamat pagi. Pagi semangat. Nah, jadi di pagi ini kita harus semangat. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk KM, mohon pimpin doanya. Istiadat siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak sekolah? Ada. Siapa? Tiga orang. Oh, 3 orang. Jimmy, dia Sansan. Kenapa? Sakit. Sakit. Semoga untuk yang sakit semoga lekas sembuh, dan untuk kita semua semoga selalu sehat selalu. Amin. Nah, untuk lebih semangat lagi dan untuk lebih mencintai tanah air kita, mari kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional kita, yaitu Garuda Pancasila. Nah, mohon untuk semuanya berdiri. Pada tahu lagunya? Tahu. Nah, nanti di hitungan ketiga kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang Bapak ingin coba untuk mengetahui pengetahuan dari kalian. Jadi nanti Bapak akan memberikan link di grup. Nah, coba untuk isi sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi Bapak ingin tahu apakah kalian sudah belajar sebelumnya mengenai materi ini atau belum. Nah, sekarang Bapak akan bagikan linknya dulu ya. Udah ada? Ada Pak. Nah, kalau udah ada, coba kalian klik link tersebut. Gimana? Klik link di grup kelas ya, yang ada link yang di kelas 12 MIPA ya. Nah, klik linknya, lalu setelah itu kalian isi. Nah, untuk nanti ada jenis tesnya, kalian isinya yang pre-test. Jadi ada pre-test, ada post-test. Nah, sekarang kalian isi yang pre-test. Bapak akan kasih waktu sekitar 5 menit ya, 5 menit atau mungkin 7 menit, 5 menit, 5 menit aja lah, insya Allah cukup. Nah, dari sekarang kalian coba isi ya. Nah, mangga silakan isi dulu. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyain. Silakan. Isinya sendiri-sendiri, jangan
nanyain ke temennya. Untuk waktunya sudah habis. Tadi kalian sudah mengerjakannya? Sudah. Bagaimana hasilnya? Sudah. Oh yang itu? Manusia. Kok bisa seperti ini? Karena Nah, kalian percaya nggak bahwa makhluk hidup itu bisa berubah? Percaya. Kenapa percaya? karena Ada filmnya. Kalau film asli bukan? Bukan. Bukan? Nah, mungkin kalau filmnya diangkat dari cerita nyata bisa saja asli. Tapi kalau misalnya ini termasuk film apa? Ada yang tahu nggak? Nah, film fiksi ilmiah berarti. Jadi artinya film tersebut belum tentu nyata, tapi ada kaitannya dengan ya, kenyataan atau ilmiahnya. Mungkin kalau misalnya kalian ini ya, nah di biologi itu untuk organisme yang bisa dalam tanda kutip berubah atau apa ya kayak berbeda dari sebelumnya itu dinamakan dengan mutasi. Jadi mutasi itu kalau kalian apa ya kayak pikiran itu apa sih mutasi itu? Apa yang terpikirkan oleh kalian tentang mutasi? Perubahan kayak yang gambar ini ya. Jadi dari orang biasa jadi Hulk atau kayak manusia super ya. Ada juga Spiderman. Nah, untuk mungkin yang paling hangat ini nih. Varian. Artinya kalau varian apa? Ternyata COVID-19 itu berbeda. Apa yang banyak? Ternyata jenisnya sudah berubah lagi jadi nah perubahan itu dari yang sebelumnya dinamakan dengan jadi mutasi itu adalah perubahannya menyangkut tentang apa? Nah jadi perubahannya kalau mutasi itu menyangkut tentang atau substansi genetik. Jadi kalau substansi genetik itu bisa jadi nanti untuk waktu pelajaran mutasi atau bahasan mutasi itu tidak akan jauh tentang nah itu gen, DNA, kromosom. Makanya nanti mutasi itu dibagi menjadi dua, ada mutasi gen, ada mutasi kromosom. Oke. Nah di sini Bapak ingin menyampaikan dari tujuan pelajaran. Yang pertama, diharapkan nanti kita itu bisa menganalisis apa? Menganalisis jenis-jenis mutasi. Lalu yang kedua, nanti diharapkan kita itu bisa apa? Menyimpulkan tentang bagaimana dari peristiwa mutasi tersebut. Dan yang ketiga yaitu kita dapat menyajikan data dari identifikasi yang telah kita lakukan. Selanjutnya, Bapak juga ingin menyampaikan tentang penilaian. Jadi, waktu kita belajar itu apa sih yang mau Bapak nilai? Nah, ada 3. Kalau misalnya nggak kelihatan di sini, ada 3 poin yang mau Bapak nilai. Yang pertama tentang sikap, yang kedua tentang dan yang ketiga pengetahuan. Nah jadi kalau sikap itu nanti Bapak akan lihat kayak monitoring bagaimana sih sikap kalian selama pembelajaran. Lalu keterampilannya nanti juga pada waktu pelajaran itu ada yang dinamakan dengan sesi diskusinya ataupun presentasinya. Dan lalu yang kedua tentang pengetahuan.
Nah, untuk selanjutnya kalian coba perhatikan ya, atau kita semua perhatikan. Ada yang kalian dapatkan lagi nggak informasinya? Mutasi genetik. Mutasi genetik. Ada yang tahu mutasi genetik? Tidak. Tidak. Yang lain? Tidak. Jadi, iya ya betul. Tadi bahwa mutasi itu, jadi nanti dibagi dua mutasi itu. Ada mutasi genetik, ada mutasi kromosom. Jadi kalau mutasi genetik itu menyangkut tentang genetiknya, gennya, biasanya itu tentang nukleotida atau bahasa nitrogennya. Tapi kalau mutasi kromosom biasanya menyangkut gen. Jadi perubahannya itu ada yang menyangkut tentang bahasa nitrogen atau nukleotidanya, ada yang menyangkut tentang gennya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan membentuk diskusi kelompok. Jadi nanti alurnya itu yang pertama apa ya, kalian itu bentuk kelompok. Setelah membentuk kelompok kalian diskusi disertai dengan pemberian LKPD dari Bapak, dan setelah itu nanti kalian presentasikan hasil dari diskusinya. Kalau misalnya waktunya banyak kita presentasi semua kelompok, kalau tidak mungkin kita perwakilan satu atau dua kelompok. Nah, sekarang silakan kalian bentuk kelompok. Nah, dengan cara gini, nanti kalian berhitung dari 1 sampai 4 ya, 1 sampai 4, dan nanti orang yang selanjutnya setelah menyebutkan nomor 4 diulang lagi dari nomor 1. Nah, ingat-ingat nomornya, nanti kalian diskusi atau bentuk kelompoknya sesuai dengan nomor yang kalian sebutkan. Sekarang kita bikin atau urutannya dari sebelah kanan Bapak. 1,
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Ingat-ingat sesuai dengan nomor kelompoknya ya, nomor yang telah kalian sebutkan. Silakan bikin kelompok. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sana. Nah, semuanya udah terbentuk kelompok? Sudah. Kalau sudah, nanti Bapak akan berikan LKPD, tolong diisi ya LKPD-nya. Dan dengan buka ini. Nah, kelompok 1 ya ini. Silakan. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 3. Kalian udah mendapatkan LKPD semua? Sudah. Nah, kalau sudah, perhatikan ke depannya, ke depan baik-baik. Nah, perhatikan dulu ya. Jadi kita akan menuju LKPD atau kita akan sedikit Bapak memaparkan tentang LKPD tersebut. Jadi nanti kalian coba perhatikan LKPD-nya, baca petunjuk yang ada di LKPD tersebut di sana. Nah, nanti ada ini, ada masalah-masalah yang harus kalian pecahkan. Tapi lihat di sana itu Bapak menggunakan barcode. Jadi kalian akan tahu masalahnya kalau kalian scan barcode yang ada di LKPD tersebut. Jadi kalau nggak di-scan nggak akan tahu kalian. Jadi scan dulu barcode yang ada di LKPD-nya atau kode QR-nya, baru bakal muncul soal atau masalahnya gitu. Nah, di sana barcode-nya ada 3 ya. Yang pertama itu tentang tayangan video yang tadi. Nah, jadi kalian kalau misalnya lupa lagi bisa scan yang pertama itu. Nah, yang kedua nanti itu masalah pertama yang harus kalian pecahkan. Dan yang ketiga atau barcode terakhir itu adalah masalah kedua juga yang harus kalian pecahkan. Untuk mengerjakannya atau sumbernya kalian bebas, bisa dari internet atau handout yang Bapak berikan ataupun dari sumber lainnya. Semuanya bisa nge-scan nggak? Bisa. Nah, Minggu? Ya. Jadi perubahan sesuai dalam
salah satu manusia sadar terhadap bentuk malaria. Coba perhatikan Bapak dulu ya, supaya nanti untuk mengefisienkan waktu. Jadi kan itu ada dua masalah ya, ada dua masalah yang harus kalian kerjakan, juga harus di scan. Nah, biar tidak lama atau takutnya kalian susah scan-nya, jadi masalahnya itu kalian bisa bagi dua. Nah, tadi Bapak lihat di kelompok 1 bagus, jadi dibagi dua masalahnya itu. Untuk kasus pertama bisa scan sama siapa, untuk kasus kedua scan sama siapa. Jadi nanti dicari solusinya bisa masing-masing dulu, dan setelah itu kalian bisa berdiskusi dengan masalah-masalah yang kalian analisis tersebut. Insya Allah mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikannya tepat waktu, dan jangan lupa nanti juga presentasi. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau tidak ada, silakan lanjutkan lagi untuk mengerjakannya. Ada. Nah, jadi sebagian di kasus kedua, sebagian lagi yang pertama. Nah, nanti kalian diskusikan lagi. Ada pertanyaan dulu? Tidak. Ada pertanyaan atau masalahnya? Nah, lihat itu yang Bapak kasih kolom atau tabel itu, jadi sesuai dengan gen-gen yang ada pada soalnya gitu. Nanti kalian isikan, lalu cari tahu nama mutasinya apa, lalu akibat yang ditimbulkan itu apa. Akibatnya kalian lihat dari keterangan gen-gennya gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini isinya dengan gen yang telah tersedia gitu. Nah, cari tahu mutasinya dan akibat yang ditimbulkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. mutasi delesi. Bapak ini kan dua, jadi ini duplikasi Apa? kan gennya itu kan ABCD, ini ada yang dua double. Iya. Itu duplikasi. Coba cari tahu nanti kalau misalnya yang mengganda itu dinamakan apa. Oh, ini apa? Delesi. Kenapa delesi? Nah, jadi kalau yang kayak itu betul. Oh, kemudian Saya tanyakan lagi. sudah Pak. Coba dilihat sama. Kenapa ini namanya ini? Kurang. Kemana hilangnya? Kemana? Hilang? Oh, yang hilang itu dinamakan apa? Akibatnya kenapa akibatnya ini? Karena kan hilang, jadi terganggu. Kalau gen B itu nentuin apa? Tapi kalau hilang, iya, bisa terjadi atau tidak bisa mencapai. Iya, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya gini, kalau kelebihan tergantung dari gen B-nya. Dilihat di sana, gennya itu tentang apa?
mengatur pembentukan auksin. Nah, jadi kan gen itu membentuk auksin ya. Nah, jadi kalau kelebihan auksinnya bakal tinggi atau tinggi. Waktunya udah selesai ya. Semuanya udah selesai? Nah, sekarang kita akan coba untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Jadi ada nanti kelompok yang tampil untuk mempresentasikannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan masalah nomor 1. Dari hasil analisa kami mengenai kasus tersebut, yaitu tentang kelainan yang terjadi pada sel darah merah atau sickle cell, di mana nomor 1, apakah terjadi perubahan basa nitrogen pada DNA anemia sel sabit? Jawaban kami ya. Dan nomor 2, apakah terjadi perubahan susunan asam amino? Analisa kami ya. Nomor 3, apakah dapat terjadi pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan? Jawaban kami ya. Nomor 4, mutasi ini diwariskan pada keturunannya. Analisa kami ya. Nomor 5, apakah manusia mutan mengalami perubahan fisiologis? Analisa kami ya. Keenam, apakah manusia mutan resisten terhadap penyakit malaria? Jawaban kami ya. Nomor 7, apakah sel eritrosit berumur lebih lama dari sel eritrosit normal? Tanggapan kami tidak. Apakah ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa itu fisiologis? Izin menjawab. Fisiologis adalah fungsi tubuh. Artinya, bila dikaitkan dengan nomor 5, dikarenakan bentuk sel darah merahnya tidak seperti normal, akibatnya fungsi darah akan terganggu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Muhammad. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi kami akan permasalahan yang kedua, yaitu nama mutasi gen pada kromosom pada nomor soal 2, yaitu delesi, kekurangan gen B. Gen D sendiri adalah mengatur pembentukan klorofil. Maka jika kromosom ini kekurangan gen B, maka akibat dari mutasi gen ini adalah pembentukan klorofil terganggu. Nama mutasi gen pada susunan kromosom nomor 3, yaitu delesi, kekurangan gen F. Gen F adalah mengatur pembentukan etilen. Maka akibat dari mutasi gen ini adalah pembentukan etilen terganggu. Nama mutasi gen pada susunan kromosom nomor 4, yaitu delesi, kekurangan gen B. Gen B sendiri adalah mengatur pembentukan klorofil. Maka akibat dari mutasi ini adalah pembentukan klorofil terganggu. Nama mutasi untuk susunan kromosom nomor 5, yaitu duplikasi gen D. Gen D sendiri adalah mengatur pembentukan auksin.
Akibat dari mutasi ini adalah pembentukan auksin berlebih. Nama mutasi gen pada susunan kromosom nomor 6 adalah duplikasi gen C, duplikasi gen I, dan delesi. Delesinya yaitu kekurangan gen H. Untuk duplikasi gen C akibatnya warna lebih merah. Untuk duplikasi gen I akibatnya perkembangan bunga lebih cepat. Dan untuk delesi akibatnya adalah bunga tidak berbuah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kami sudah mempresentasikan semuanya. Dan sebentar Bapak nyalain dulu lagi. Kalian tadi analisis betul ya. Jadi orang yang mengidap penyakit ini atau kelainan ini ternyata dia resisten atau kebal terhadap malaria. Jadi kayaknya malarianya yang takut gitu. Bukan ceritanya ya. Jadi kebal ya, intinya kebal resisten itu. Yang B itu untuk apa? Mengatur pembentukan klorofil. Artinya untuk yang kedua itu nama mutasinya kalau yang hilang apa? Delesi. Ya ingat delet itu menghilangkan ya. Atau kalau di kalian di komputer apa menghapus namanya itu. Jadi ini kayak dihapus atau dihilangkan gen B-nya. Akibatnya apa gen B? Nah ini mengatur pembentukan klorofil, jadi klorofilnya bakal terganggu atau bahkan tidak bisa menghasilkan klorofil. Jadi betul ya untuk yang presentasi. Dan yang ketiga, ada keanehan nggak atau berbeda nggak kromosomnya gen-gennya? Ada. Apa yang ketiga? Ada bunga. Iya, yang hilang itu yang mana? Nah, F itu apa sifatnya F? Pembentukan etilen. Jadi untuk yang nomor 3 kalau hilang namanya mutasi, karena F itu untuk etilen ya berarti di sini tidak bisa membentuk etilen gitu. Dan seterusnya bisa dipahami? Artinya kalau nomor 4 apa? Hilang apa? G itu apa tadi kalau hilang itu? Delesi. Ya kalau hilang delesi, kalau ganda duplikasi. Untuk terakhir, nah, duplikasi di mana? Di C sama I. Ya, ini double ya, C sama I. Akhirnya oke bakal lebih dominan gen C sama I. Ya. Ada yang lain? Ada delesi. Nah, delesi itu tadi apa? Hilangnya yang mana? Nah, jadi nanti untuk H-nya itu pembentukan buahnya dia tidak bisa membentuk buah, tapi malah yang gen I dan gen C-nya lebih dominan, yaitu perkembangan bunganya lebih lebat dan juga ini gen apa tadi teh? Gen C. Nah gen C ini, gen C warna merahnya, ini gen C sama gen I. Gen C-nya nanti warnanya lebih pekat, itu bunganya lebat, warnanya pekat, tapi tidak bisa menghasilkan buah. Jadi itu yang terjadi pada terakhir kromosom terakhir. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang menanyakan dulu? Tidak? Kalau tidak ada, nah, ini Bapak ada sedikit penguatannya. Ini sedikit penguatan ya. Gen itu ada 4. Yang pertama ada silent. Silent. Kalau misalnya bahasa nitrogennya TTC ternyata berubah jadi TTT. Nah, ternyata lihat bahasa nitrogennya tetap. Jadi untuk yang silent itu bahasa nitrogen, bukan bahasa nitrogen tapi asam amino ya. Asam aminonya tetap walaupun bahasa nitrogennya berubah. Untuk yang non-set di sini lihat berubah sama ya bahasa nitrogennya dan dia itu malah membentuk stop codon. Jadi stop codon itu non-sen. Untuk mid-sen, nah ini yang terjadi pada kasus pertama. Untuk menjawab yang nomor 2.
Untuk yang menjawab nomor 2, jadi ada delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi. Ini adalah contoh-contoh dari jenis-jenis apa mutasi kromosom. Kalau delesi tadi betul pengurangan tuh ya. Ya, berkurang kan? Ada yang hilang ya? Ini hampir sama dengan duplikasi. Apa ada yang tahu nggak bedanya duplikasi sama translokasi di sini? Ya. Angka huruf yang H, G, F, G, H Ya. diganti jadi 1, 2, 3. Nah, jadi untuk translokasi dengan duplikasi itu sama, tapi bedanya kalau duplikasi itu penambahan atau penggandaannya pada kromosom homolog. Lihat ini aja ABC. Tapi kalau translokasi itu penambahannya itu pada kromosom yang non homolog. Kalian buka lagi linknya. Mudah-mudahan yang tadinya nilainya kurang memuaskan yang awal bisa jadi memuaskan atau bahkan sangat memuaskan. Silakan sekarang buka linknya semua. Jangan ini ya, jangan apa harus kerja sendiri, jangan kerja sama. Buka linknya, LKPD-nya tutupin semua, balik, tutupin dulu ya. Kalau udah silakan buka link. Nah, Bapak akan kasih waktu 5 menit. Nah, insya Allah kalian udah tahu kayaknya karena tadi udah bisa semua. 5 menit dimulai dari sekarang ya. Silakan isi. Ya, untuk waktunya udah habis ya. Jadi kira-kira untuk pembelajaran kali ini apakah senang atau tidak? Senang. Senangnya di mana? Bisa Video animasi. Lalu ada barcode. oh iya, tadi ada barcode ya. Jadi kalian sebelum ke masalah atau soal itu harus pakai barcode dulu. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada aplikasinya atau kurang support juga lebihnya ya nggak bisa gitu ya. Jadi dengan adanya kayak inovasi juga lebih ini ya, lebih seru juga. Lalu apalagi kira-kira kalau misalnya apa ya kesulitannya mungkin apa? Tidak ada. Tidak ada? Apakah ada yang masih kurang dipahami? Cukup? Alhamdulillah kalau misalnya cukup. Setelah ini atau mungkin di rumah silahkan pelajari atau baca-baca mengenai mutasi yang termasuk mutasi kromosom, tapi ini yang menyebabkan kelainan terutama bagi manusia. Nah, jadi kalian nanti bacanya itu tentang mutasi kromosom yang haploid atau unhaploid. Jadi ada haploid ataupun unhaploid. Itu adalah mutasi kromosom yang jumlah berdasarkan jumlahnya. Kalau ini strukturnya tadi, kalau yang slide itu jumlah kromosomnya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan untuk akhirnya pimpin doa setelah belajar. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.